Kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang review dan evaluasi implementasi strategi Good Jawa Star yang studi kasus UKM kuliner lokal strategi seperti teknologi informasi. Di sini ada yang pertama yaitu ada Eleonora Adila Victoria dengan nilai 11,58. Yang kedua yaitu ada saya sendiri yaitu nilai 11,56. Terus selanjutnya yaitu ada Cynthia Sheila Mascherina yaitu dengan nilai 11,54. Selanjutnya yaitu ada Nadia Musliandaya dengan nilai 11,54. Selanjutnya yaitu profil usaha berjalan besar dengan Dewan Star itu dirintis pada tahun 2013 dari satuan kerja rumahan dan berkembang berkat konsistensi rasa dan pelayan. Ini beroperasi dalam skala regional dengan tiga cabang di Jakarta yaitu menu andalannya ada nasi ayam Bali dan tarik utama Pandan. Alamatnya yaitu ada di Jalan Super, Raya nomor 163 sampai 177, Biro Tembok 1, Kecamatan Sleman. Selanjutnya ada sistem rotasi karyawannya yaitu ada 11 karyawan rolling antar cabang setiap 2 minggu sekali agar merata pengalaman kerja. Tahun berdirinya yaitu 2013, 11 total karyawan dan 3 cabang aktif di Yogyakarta. Selanjutnya yaitu alur proses bisnis harian. Yang pertama itu penjualan di pagi hari di tempat tradisional terdekat. Yang kedua itu ada olah jasa, bahan disiapkan di dalam jam operasional. Yang ketiga itu pesanan masuk, datang langsung atau siap servis. Yang keempat itu tempat dan sajian rata-rata 15 menit hingga diterima. Selanjutnya yaitu ada visi misi kondisi versus kondisi saat ini. Dewan Star belum memiliki visi dan misi tertulis secara formal. Yang kedua yaitu arah usaha selanjutnya berjalan berdasarkan instruksi pemilik, menjaga rasa dan pelayan. Yang selanjutnya itu ada karyawan yang memiliki acuan jangka panjang yang jelas. Terus usulan kelompok visinya yaitu menjadi warung job pilihan keluarga Yogyakarta yang konsisten, cepat dan mudah diakses secara digital. Selanjutnya yaitu misinya ada yang pertama yaitu menjaga konsistensi rasa menu andalan, yaitu memberi kemudahan transaksi dan pemesanan digital. Yang ketiga itu ada memperluas jaringan sistem secara terkendali. Selanjutnya ada pendekatan customer. Yang pertama adalah politik, di mana regulasi UMKM dan insentif pajak usaha untuk kuliner kecil saat ini sudah ada. Yang kedua ekonomi, di mana daya beli lokal dan tren makanan di luar rumah itu menjadi salah satu bagian dari pendekatan itu sendiri. Selanjutnya ada sosial, di mana preferensi makanan cepat saji dan rasa khas daerah menjadi suatu daya tarik untuk masyarakat. Nah, selanjutnya ada teknologi. Pada Jawa Star sudah mengadopsi Kris dan platform pesan antar seperti Shopee. Kemudian di lingkungan, di sini Jawa Star untuk isu limbah kemasannya masih sekali pakai sehingga belum dapat diolah dengan baik. Selanjutnya ada hukum, di mana sertifikasi halal yang sudah ada dan standar higienitas pangannya sudah terjamin. Selanjutnya ada Porter Force, di mana persaingan antar kecil lokal. Ada pendatang baru, yaitu rendah ke sedang, di mana modal awalnya kecil tapi butuh waktu untuk bangun kepercayaan rasa ke masyarakat sendiri. Terus ada produk substitusi, di mana itu tinggi, di mana aplikasi pesan antar yang dapat membuka akses ke banyak kuliner lain. Tawar pemasok rendah, bahan baku pasar tradisional tersedia luas dan mudah diganti. Tawar pembeli sedang, pelanggan sensitif harga, banyak alternatif warung yang sejenis dengan muncul. Selanjutnya adanya peluang dan ancaman. Peluang atau opportunities, perluasan basis pelanggan lewat platform pesan antar online. Konsumen dapat memilih menu yang memiliki ciri khas dan kualitas yang konsisten, di mana nasi ayam Bali merupakan suatu peluang. Kemudian ada memperluas cabang baru di lokasi yang strategis. Program member yang dipersonalisasi untuk kedekatan jangka panjang dengan pelanggan. Ancaman atau threats, ketergantungan pada platform pihak ketiga Shopee Food dan potongan biayanya, munculnya kompetitor baru yang lebih adaptif secara digital, naik dan turun harga bahan baku di pasar tradisional, dan resiko human error karena pencatatan stok yang masih manual. Selanjutnya, untuk melihat kekuatan internalnya, kelompok kami menggunakan kerangka VRIO untuk mengukur seberapa kompetitif sumber daya yang dimiliki oleh bisnis ini, di mana bisa kita lihat di tabel untuk aset seperti resep nasi ayam Bali dan jaringan 3 cabang, posisinya ada di valuable dan rare,
Artinya, dua hal ini berharga dan cukup langka dibanding warung burjo kompetitor. Sementara untuk koordinasi via grup WhatsApp dan adopsi Kris atau Shopee Food, itu sifatnya variabel tapi sudah umum atau nggak lagi langka di burjo kompetitor. Nah, catatan penting dari analisis VRIO adalah kolom inimitable semuanya masih kosong, di mana semua sumber daya yang mereka punya saat ini sebenarnya masih gampang ditiru sama kompetitor karena belum dilindungi oleh sistem atau data digital yang kuat. Nah, celah inilah yang nantinya coba kami selesaikan lewat rekomendasi teknologi. Kita akan bedah proses bisnis mereka lewat value chain analysis. Kita bagi jadi dua bagian, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Untuk aktivitas utama, alurnya dimulai dari logistik masuk, yaitu belanja bahan baku tiap pagi di pasar tradisional, lalu masuk ke operasi, di mana bahan baku langsung diolah dan dimasak di cabang masing-masing. Untuk pemasaran, sejauh ini mengandalkan platform Shopee Food dan promosi mulut ke mulut dari kualitas rasa. Terakhir, di layanan pelanggan, mereka punya standar penyajian yang cepat, rata-rata cuma 10-15 menit. Sedangkan di aktivitas pendukung, manajemen SDM mereka memakai sistem rotasi karyawan antara cabang setiap 2 minggu sekali. Lalu untuk koordinasi operasional sehari-hari, mereka mengandalkan grup WhatsApp, dan dari sisi infrastruktur pembayarannya sudah difasilitasi pakai Kris. Dari analisis rantai nilai ini, kelompok kami menemukan bocornya di mana titik pemborosan paling besar ada di bagian logistik dan pencatatan stok bulanan yang masih manual, pakai buku, bikin pemantauan performa antar 3 cabang jadi lambat dan sering telat pas mau restock bahan baku. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi untuk yang materi house, di mana di sini yang pertama ada SO atau Strange Opportunity, yang mana artinya adalah memperkuat branding untuk nasi ayam Bali, yang mana merupakan resep unggulan dari Burjo Wansar, serta memperluas cabang baru dan memanfaatkan basis pelanggan dari Shopee Food. Lalu ada WO atau Witness Opportunity, yang mana artinya adalah membangun dashboard penjualan digital agar ekspansi dari cabang tetap terpantau dengan baik. Lalu selanjutnya ada ST atau Strange Trade. Di sini kita akan menggunakan loyalitas rasa untuk menekan dampak ketergantungan pada platform dari pihak ketiga. Lalu ada Weakness Trade. Di sini kita akan menerapkan sistem kasir atau POS untuk menekankan resiko human error pada pencatatan stok manual. Selanjutnya ada Grand Strategy dan aksi teknologi. Di sini ada yang pertama yaitu migrasi ke cloud POS, di mana di sini kita akan melakukan pencatatan transaksi dan juga stok secara real time di 3 cabang, dan itu akan nantinya akan melakukan sinkron secara otomatis. Lalu yang kedua ada ekosistem CRM via WhatsApp API. Di sini kita akan memberikan notifikasi promo dan program member langsung kepada pelanggan. Lalu yang ketiga ada dashboard analitik sederhana. Kita bisa memantau untuk tren penjualan di tiap cabangnya, lalu kita bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Selanjutnya ada Key Performance Indicators. Yang pertama untuk retensi pelanggan. Di sini yaitu adalah plus 20%, di mana kita akan melalui program member dan database pelanggan dari tiap cabangnya masing-masing. Yang kedua ada waktu proses pesanan. Nah, di sini diharapkan bisa minus 50% karena dengan pencatatan otomatis melalui cloud POS. Yang ketiga ada akurasi stok 95%. Kita akan menekan selisih akibat pencatatan manual dan membandingkannya dengan pencatatan yang sudah secara real time di dashboard online. Selanjutnya yaitu roadmap implementasi 6 bulan. Di bulan pertama, kita akan memilih vendor cloud POS dan melakukan pelatihan awal untuk tiap karyawannya. Nah, lalu bulan selanjutnya, bulan kedua, kita akan melakukan implementasi POS di 1 cabang sebagai contoh utamanya. Bulan ketiga, kita akan melakukan evaluasi dan roll out POS dari ketiga cabangnya itu secara bersamaan. Dan bulan keempat, akan ada setup CRM WhatsApp API dan program member juga. Lalu bulan kelimanya akan ada peluncuran dashboard online, analitik penjualan. Lalu bulan keenam, ada evaluasi menyeluruh dan penyesuaian strategi. Selanjutnya adalah antisipasi kendala eksekusi. Yang pertama ada resistensi karyawan, di mana di sini kendalanya adalah karyawan itu terbiasa menggunakan metode manual dan rotasi cepat sehingga sulit untuk beradaptasi dengan sistem yang baru. Mitigasinya yaitu adalah pelatihan bertahap per cabang dan juga pendampingan pada 2 minggu. Yang kedua keterbatasan modal, di mana di sini kendalanya adalah investasi ke POS dan CRM membutuhkan biaya di luar operasional harian. Sedangkan untuk operasional harian itu hitungannya mepet dan cuma bisa untuk restock barang-barangnya. Di sini mitigasinya adalah memulai dari paket POS yang berbiaya rendah atau gratisan gitu, dan untuk skalanya akan secara bertahap. Yang ketiga ada gangguan transisi. Di sini kendalanya adalah resiko kesalahan pencatatan ganda selama masa peralihan sistem, dan mitigasinya yaitu menjalankan sistem lama dan baru paralel selama 2-4 minggu pada masa transisi. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu Burjo Wansar memiliki fondasi yang kuat sebenarnya. Ada konsistensi rasa dan jaringan cabang. Namun, perlu transformasi dari pencatatan manual menuju ekosistem digital terintegrasi, seperti cloud POS, CRM, dan dashboard analitik, sehingga pertumbuhan akan terkendali dan efisien.